Bismillah, Assalamualaikum, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'du. Video kali ini saya akan membahas tentang bid'ah ya, karena ternyata lumayan ramai baik di Thread, TikTok maupun Facebook. Jadi teman-teman, bid'ah itu ada dua ya, yang lebih spesifik, bid'ah tentang akidah dan bid'ah tentang akidah dan bid'ah tentang ibadah. Bid'ah akidah itu seperti yang dibahas terkait akidahnya Syiah ataupun akidahnya Khawarij. Nah, ada yang komentar bahwa itu sejarah. Ya, teman-teman, bahwasanya memang apa yang saya contohkan di video sebelumnya itu sejarah dan telah selesai. Namun, sejarah itu orangnya telah meninggal, kasusnya selesai. Namun keyakinan atau kelompok-kelompok itu masih ada. Baik dari Syiah yang mengkafirkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, mereka masih ada bahkan sampai hari ini. Syiah juga ada kan, khususnya di negara Iran, dan di Indonesia juga ada beberapa orang-orang yang terafiliasi pada Syiah, yang mereka mengkafirkan atau minimal mencaci maki sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian juga ada bid'ahnya orang-orang Khawarij. Ya mungkin orang-orang Khawarijnya sudah meninggal. Dan saat ini yang tersisa adalah pemikiran mereka, bagaimana mereka mengkafirkan di luar kelompoknya. Ya kita saksikan juga berapa banyak orang-orang yang mereka mengkafirkan kaum muslimin di luar kelompok mereka. Kalau di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya ada juga kan mereka yang memerangi kaum muslimin, mereka membunuh, mudah menumpahkan darah. Dan di zaman ini, zaman kita pun ada, ya. Bahkan ada juga kan sempat videonya di YouTube tersebar bahwa salah seorang takfiri, orang mengkafirkan pemerintah Saudi Arabia dan semua kaum muslimin, bahkan dia mengkafirkan ayahnya sendiri, bahkan seandainya aku bisa membunuh kamu, aku lakukan. Ya, mereka bid'ah keyakinan yang tertanam kuat bahwa kesesatan, kemaksiatan yang ada dalam dirinya diyakini sebagai ibadah. Itu bid'ah dalam keyakinan. Itu orangnya cerita-cerita di masa lalu sudah selesai sejarah, namun keyakinan atau pemahaman mereka masih menyebar sampai dengan hari ini. Oke, kemudian masalah yang kedua adalah dalam ranah ibadah. Dalam ranah ibadah ini ada dua, ya perbedaan pendapat, ya khilaf yang muktabar di antara para ulama seperti misalnya kunut subuh antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah atau dengan Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Malik dengan Imam Ahmad, itu nggak masalah perbedaan pendapat walaupun saling mengatakan ini bid'ah ya, ini satunya mengatakan ini bukan bid'ah, nggak masalah ya. Selama itu memang ada ulama yang berbeda pendapat di dalamnya. Kemudian ada yang bid'ah memang dalam ranah ibadah namun tidak masuk ke dalam perbedaan pendapat. Contohnya, bid'ah yang muncul bahwasanya seorang wanita boleh jadi imam bagi kaum laki-laki atau seorang wanita boleh menjadi penceramah khutbah Jumat, memimpin kaum laki-laki. Ini bid'ah yang nggak ada pendapat di antara para ulama. Ini bid'ah dalam ranah ibadah namun menyesatkan, ya. Jadi kita harus bijak juga. Kemudian dibedakan bid'ah ranah ibadah dengan muamalah. Contohnya misalnya kasus orang naik haji dengan pesawat, dengan kapal. Ini nggak ada di zaman Nabi. Nabi naik unta. Ya, ini hanyalah wasilah. Ini perkara duniawi saja. Zaman Nabi, masjidnya itu nggak ada lantai, pasir. Zaman Nabi, atapnya itu kosong. Ya, Masjid Nabawi itu atapnya sebagian depan, sebagian belakang, tengahnya kosong. Karena itu sholat duhur ketika panasnya terik agak ditunda. Ya, atapnya atapnya di tengah-tengah bolong. Apakah kita katakan bahwa atap masjid itu harus bolong, nggak boleh ditutup rapat? Bahkan zaman Nabi nggak ada mihrab. Mihrab, kemudian ada kubah, itu adalah budaya dari peribadatan tempat agama lain seperti Nasrani dan yang lainnya ya. Mihrab itu nggak ada di zaman gereja-gereja, mungkin ada. Kemudian gereja juga mengerucut, itu kan di Bani Umayyah kalau nggak salah ya, masjid dibikin kubah dan lain-lain. Itu nggak ada. Apakah itu bid'ah? Bukan, karena itu adalah wasilah duniawi. Seperti speaker zaman Nabi nggak ada. Bahkan dulu di Saudi Arabia, speaker dilarang. Kenapa? Karena itu tasabuh bil kufar, ya tasabuh dengan kaum kafir. Jadi ceritanya ada ulama Mesir yang dia datang ya ke umroh atau haji saya lupa. Dia tanya, saya kok di Saudi nggak ada speaker? Katanya ini bid'ah gitu kan, itu bikin orang-orang kafir. Kemudian besoknya saya ini yang dari Mesir tanya, mata saya agak rabun ya, agak kurang jelas ketika baca Al-Quran. Bagaimana kalau saya pakai kacamata, apakah boleh? Nah kata saya, boleh nggak apa-apa. Loh, saya bukankah kacamata itu bikinan orang kafir, ya kan? Nah saya menjawab, oh nggak apa-apa, kacamata itu memperbesar huruf, jadi itu nggak berubah. Nah si Syekh dari Mesir mengatakan, kalau kita apa bedanya dengan pengeras suara? Ya sejak itulah konon katanya Saudi Arabia menggunakan speaker, karena dulu kan Bilal, ya pakai Bilal, pakai suara-suara yang bersaut-sautan.
Kembali lagi ke masalah ranah bid'ah dalam ranah muamalah. Seperti dulu Mbah Yai Ahmad Dahlan dikafir-kafirkan. Disebut sebagai kiai Kristen. Kenapa? Ngajar ilmu agama itu di kelas, bukan di masjid. Kemudian dia memakai jas, ya, memakai pakaian orang-orang kafir, memakai papan tulis, memakai meja kursi seperti gereja. Ada Pak Kiai yang mendatangin salah seorang ulama mengatakan ini tasyabuh, ya, tasyabuh, dikatakan man tasyabuh biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti suatu kaum maka ia termasuk kaum tersebut. Dan termasuk Mbah Ahmad Dahlan dikatakan kiai Kristen karena sistem belajar mengajar seperti di gereja, pakai meja tulis, pakai papan tulis, ya. Kemudian apalagi memakai pakaian kafir. Tinggal ditanya lagi, Pak Kiai kesini nih nopo, naik apa? Naik kereta. Loh, kalau gitu kereta juga bikinan orang kafir. Jadi bedakan mana ranah muamalah dan mana ranah ibadah. Yang dilarang adalah ranah ibadah. Oke, jadi ada dua bid'ah, bid'ah akidah, bid'ah ibadah. Bid'ah ibadah terbagi menjadi dua. Bid'ah yang ada perselisihan di antara para ulama, seperti misalnya contoh apa ya? Kunut subuh, misalnya ini ya yang mutabar. Ada sebagian ulama mengatakan bukan bid'ah, ada sebagian mengatakan ulama bid'ah, atau apalagi azan hari Jumat 2 kali, ya, atau yang lain-lainnya. Oke, ya. Lanjut kepada bid'ah yang tidak mutabar, seperti tadi pendapat bahwa wanita boleh ngimamin laki-laki. Ini kan pendapat nyeleneh yang ngaco, ya. Atau seperti wanita boleh mimpin khotbah Jumat, ya. Ini pendapatnya nggak mungkin dianggap, ya. Kemudian lari ke masalah bid'ah muamalah, ya. Muamalah tadi dibedakan. Jadi bid'ahnya ini ranah ibadah atau muamalah. Nah, kemudian dalam ranah ibadah pun terbagi menjadi dua lagi. Misalnya nih, di sholat, salam, kemudian salam-salaman. Apakah ini bid'ah? Ya. Pengajian Maulud Nabi, apakah ini bid'ah? Maka perlu dirinci. Ketika seseorang meyakini selesai sholat, salam, ya, begitu salam, selesai salam-salaman, dan dia meyakini ini bagian dari sunnah Nabi atau syariat Islam, maka inilah bid'ah. Tapi kalau dia meyakini ini bukan bagian dari sunnah Nabi atau hanya adat, ya, di antara masyarakat, wallahu ta'ala alam, maka menurut saya pribadi ini bukan bid'ah. Ya. Atau misalnya ada orang mengadakan pengajian dalam rangka Maulud Nabi lah atau Rajaban lah, ya, mengadakan pengajian. Kalau dia meyakini ini bagian dari syariat atau ini sunnahnya Nabi, maka ini bid'ah. Tapi kalau dia hanya mengambil momen, maka ini bukan bid'ah. Contohnya pengajian Ahad pagi, pengajian Rabu sore, ya, kajian kitab-kitab yang ada di masyarakat. Selama tidak meyakini ini bagian dari syariat, selama ini bukan bagian dari sunnah Nabi, maka itu bukan bid'ah. Contohnya apa? Contohnya adalah ceramah taraweh. Kita dapati ceramah taraweh Ramadan itu Nabi nggak melakukan. Abu Bakar enggak, Umar enggak, Utsman enggak. Para sahabat gak ada yang melakukan ceramah, ya, selama sholat taraweh. Kemudian imam yang 4 juga nggak ada. Namun budaya ceramah taraweh, ya, di bulan Ramadan berjalan sampai sekarang. Pertanyaan saya, apakah ada yang mengatakan itu bid'ah? Nggak ada. Kenapa? Karena semua meyakini bahwa ceramah taraweh bukan bagian dari rukun sholat taraweh, bukan bagian dari syarat sah, atau bagian dari sholat taraweh itu. Demikian juga seperti pengajian di bulan Maulud, ya. Itu ketika nggak diyakini bagian dari syarat, sama saja seperti ngambil momen. Misalnya pengajian kitab Tauhid Rabu malam pada Isya atau pada Maghrib. Kita nggak ada yang meyakini itu hanya ngambil momen, ya. Walaupun memang dalam prakteknya satu ada yang meyakini misalnya, dan saya rasa juga nggak ada yang menganggap bahwa saudaraku yang mengadakan pengajian Maulud Nabi itu meyakini ini hari raya, itu nggak ada kan? Nggak ada. Mengharamkan puasa itu nggak ada. Cuma memang dalam konteks konten-kontennya diisi dengan apa itu mungkin perlu pembahasan lebih rinci. Namun video kali ini saya bahaskan tentang bid'ah. Bid'ah yang fokus ada dua, bid'ah akidah, bid'ah ibadah. Bid'ah ibadah juga dibagi menjadi dua, bid'ah yang memang ada khilaf di antara para ulama dan ada yang nggak ada khilaf di antara para ulama, dan kita harus lebih kita lebih legowo terkait beda pendapat. Ya, kemudian ada muamalah. Dalam ranah muamalah ini nggak masalah kita mengikuti, ya, orang-orang non muslim seperti apa memakai handphone, memakai ini media dakwah, ya, bahkan karena di zaman dahulu juga sudah dilakukan seperti mihrab, seperti memakai kubah, itu kan memang bukan dari Islam. Bahkan Nabi sendiri masjidnya kosong, nggak ada mihrabnya juga. Jadi itu yang perlu kita pahami bersama teman-teman. Dan mohon maaf ya, ketika kita berbeda pendapat dalam ranah yang ulama berbeda pendapat, ya monggo, masing-masing boleh memilih. Dan jangan saling serang. Kalau saling menguatkan pendapat atau argumen guru kita atau keyakinan kita nggak apa-apa. Tapi jangan sampai caci maki. Ya. Saya sendiri misalnya, saya mengikuti pendapat A dan berbeda dengan teman-teman, ya nggak masalah.
teman-teman berdalil dengan A, B, C, D meyakinkan saya dan saya tetap nggak mau, ya nggak apa-apa kan? Kita bebas untuk berargumen, berpendapat, atau memilih sebuah masalah. Tapi kalau memang ada hal-hal yang urgent seperti tadi keyakinannya orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij yang sampai mengkafirkan, orang Syiah yang mengkafirkan para sahabat, atau bahkan pendapat-pendapat yang nyeleneh ya, seperti wanita haid tetap harus sholat ya, ini kan pendapat nyeleneh ya, bid'ah-bid'ah yang benar-benar bid'ah gitu. Atau teman-teman menjadikan bahwasanya udah kalau gitu makan kurma sama naik unta itu kan juga nggak pas, karena ini ranahnya muamalah bukan dalam ibadah. Itu sih teman-teman ya. Terima kasih sebelumnya. Buat teman-teman yang mungkin ada tambahan wawasan lain bisa komen di kolom komentar. Kalau dirasa video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain bisa di-share atau mau di-counter ya. Monggo kita sharing lah ya di akhir tahun ini. Semoga aja di tahun 2026 kita lebih berkembang, lebih bijak, dan lebih bermanfaat untuk diri pribadi, keluarga, umat, bangsa, dan negara. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.